Halo bebek Q, sobat muslim dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama keluarga Aloy, Ule, dan Alexa di Norwegia. Ini aku agak ngos-ngosan pagi ini karena ini adalah salah satu hari yang sibuk buat aku. Jadi sekarang ini mau jam 9 pagi dan aku lagi mau antar Alexa ke daycare seperti biasa. Terus kenapa aku sibuk? Karena hari ini adalah hari keberangkatan aku. Insya Allah aku mau menuju ke Madinah hari ini. Oh ya, aku belum nanya kabar kalian semua. Apa kabar kalian semua? Goda Bramedere. Jadi ini mami lagi kayak ngawang-ngawang nih antara udah bangun atau belum. Karena kayak banyak banget hal yang mesti diurusin. Jadi pagi ini masih aku sempetin tuh berangkat ke nganterin Alexa ke daycare karena aku bakal pergi untuk 9 hari dan jadi nggak nganter Alexa untuk seminggu ke depan ya. Tuh, jadi aku sempetin deh nganterin dia hari ini. Hari ini cuacanya lagi bagus tuh, mataharinya oke banget. Sekarang kayaknya sekitar 45 derajat tapi ada matahari gitu. Dingin tapi masih oke lah dinginnya gitu beb. Ini adalah hari Jumat. Alexa nggak paham kalau maminya tuh bakal pergi. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau aku lagi siap-siap di rumah ya. Jadi aku tinggal final packing aja sih, apa-apa yang kurang tinggal aku masukin. Dan nanti kita capcus ke bandara. Naik apa? Ya udah kita lihat aja nanti ya. Let's go! Aku barusan ngedrop Alexa dan kok jadi sedih ya. Padahal kayak dari kemarin sampai tadi nggak ada rasa gimana. Cuman tadi pas abis udah gitu Alexanya langsung mau kabur. Jadi aku sedih banget kayak, dan aku nggak kayak kita hari ini pagi ini belum yang bener-bener peluk kayak gitu. Jadi kayak ada tadi sibuk karena aku harus ngerasa kayak harus cepet gitu kan. Karena aku cuma punya waktu sekarang jam 9 lewat dan aku jam 12 harus sudah berangkat lagi. Jadi kayak aduh, aku kayak baru ngerasa sekarang tuh gimana ya, ini tuh beneran gitu aku mau pergi dulu gitu. Aduh, jadi sedih. Terus tadi aku langsung, kan semuanya tahu kalau aku tuh mau pergi gitu, si tante-tantenya yang jagain Alexa di sana. Jadi aku bilang sama mereka, aku titip ya gitu. Terus mereka yang kayak, iya udah tenang aja, kita jagain gitu. Ya Allah, aku jadi sedih ya. Harus nitipin sama orang yang kayak bukan saudara keluarga gitu. Ada papanya sih, cuman kan dia besok seminggu ke depan dia bakal tetap pergi ke daycare gitu. Yaudah beb, aku ngebut dulu karena masih banyak banget packing belum selesai. Kita nyambung lagi. Let's go. So bebek, ya aku udah di rumah dan sekarang aku mau lanjutin packing. Aduh, aku tuh masih deg-degan banget nih ya, takut ada yang kurang-kurang. Jadi sekalian aku packing, aku mau cerita sedikit kayak gimana sih umroh, persiapan umroh dari Norwegia. Jadi ini tuh kita semuanya urus sendiri karena ada sih travel di sini, tapi travelnya tuh pakai bahasa Norway gitu. Jadi kayak semua arahannya ya sama lah kayak travel Indo tapi bahasanya Norway gitu. Jadi menurut aku nggak mau, mendingan aku tuh join sama travel Indo sebenarnya. Tapi
karena aku males mikir gitu di sana. Aku pengen fokus ibadah, aku nggak mau mikir nih orang ngomong apa gitu kan. Walaupun aku bisa bahasa Norwegia, tapi kalau terusan tuh aku bisa pengang gitu loh. Nah jadi waktu itu aku cari-cari siapa ya yang bisa nemenin aku umroh, karena aku pengen banget umroh gitu kan. Nah aku cari teman di Indo untuk kayak pergi pakai travel gitu, tapi nggak ada yang, qadar Allahnya nggak ada yang bisa nemenin aku gitu kan. Dan memang kayaknya udah qadar Allah gitu ya, jadi aku tuh emang perginya sama orang-orang di sini lah gitu. Jadi aku akan pergi umrah sama ibu-ibu di sini, ada 5 orang. Jadi aku kenal mereka 1-2 orang itu dari pengajian, terus yang 2 aku dikenalin sama 1 orang ini gitu lah. Pokoknya jadi kita bertemu karena Allah gitu untuk menjalankan ibadah ini gitu bebek. Nah terus kalau semuanya jadi kayak hotel, kereta, pesawat, terus mutawif, itu semuanya kita cari sendiri gitu. Jadi mungkin aku nanti gak bakalan bikin banyak vlog selama aku ibadah, karena aku mau fokus ibadah. Dan mungkin informasi tentang umroh tuh udah banyak ya dari orang-orang lain yang lebih akurat gitu kan. Jadi aku cuma mau kasih tahu bahwa perjalanan aku umroh dari Norway, dan kita dari mana aja tuh kita bisa kok umroh gitu kalau misalnya kita ada niat, dan pasti Allah bersama kita, pasti Allah akan mudahkan gitu. Jadi aku cuma mau kasih tahu info ke kalian semua yang dimanapun berada, kalau selama ada niat pasti ada jalan gitu beb. Nah terus emang banyak tantangannya ya, karena kita harus nge-arrange semuanya sendiri gitu. Dan aku sambil ngurus anak, sambil ngerjain kerjaan yang lain, sambil bikin konten, sambil nulis gitu-gitu lah. Aku ada kegiatan nulis juga. Jadi emang kalau misalkan kalian nggak mau ribet, emang paling bener tuh udah pakai travel aja, karena terima beres, udah duduk, udah dapet seragam pula, udah ada mutawif segala macam gitu. Cuma emang mungkin cocok-cocokan juga travel yang mana ya, kalian cari yang paling mendekati dengan kriteria kalian lah gitu. Aku juga mau cerita kayak sedikit gitu tentang aku tuh sebenarnya sejak kapan sih pakai hijab gitu, dan kenapa aku pakai hijab gitu. Jadi sebenarnya di awal tahun ini aku tuh masih ke Indonesia dan aku belum berhijab gitu. Jadi sebenarnya proses ini memang baru banget gitu, dan doakan ya semoga aku tetap istiqomah dan gak ada, karena emang sebelum umrah ini ya aku masih belajar lah di sini gitu. Masih 1-2 kali kadang-kadang aku masih kayak nggak pede kayak gitu, tapi most of the time tuh dari aku pertama kali pakai. Jadi waktu itu tuh kira-kira pas lagi ulang tahun aku di bulan April, dan waktu itu gara-garanya juga karena puasa lebaran gitu kan. Jadi nggak tahu ya, aku tuh emang udah 1 tahun terakhir ini rasanya hati aku tuh kayak nggak enak banget gitu, kayak bergejolak terus gitu, kayak nggak tenang. Pokoknya aku kayak sedih terus kangen keluarga aku, terus kayak ngeluh terus, kayak kenapa sih hidupnya kayak gini banget, kenapa aku di Norway, kenapa aku jauh dari keluarga aku, kayak gitu. Aku tuh dari Alexa lahir sih fine ya, cuman memang aku nggak mau rasain gitu, kayak ya udahlah, namanya juga jadi ibu baru pasti memang berat, apalagi jauh dari keluarga gitu kan. Aku sambil bongkar lagi, kayaknya ada yang mau aku kurangin, ada yang mau aku tambahin juga. Nah jadi jujur 1 tahun kemarin adalah tahun yang berat buat aku, karena ya gitu, ternyata yang aku pendem itu lama-lama jadi bumerang buat aku sendiri, jadi kayak meledak. Dan ada di momen dimana aku benar-benar ngerasa udah gitu, waktu kemarin itu 5 tahun pernikahan. Jadi ya kayak ada aja lah ujiannya, tapi bukan ujian dari luar ya, cuman kayak akunya aja yang emang lagi nggak stabil gitu. Jadi dikit-dikit akunya kayak marah-marah gitu, dan aku sangat tidak dekat sama Allah pada waktu itu, nauzubillah min zalik ya. Jadi aku ngerasa kayak aku pengen usaha sendiri sebagai manusia, aku bisa gitu kayak menyelesaikan semua ini gitu kan. Masalah aku gitu, pokoknya batu lah, intinya batu gitu, manusia batu pada waktu itu. Nah terus akhirnya aku kok ngerasa nggak tenang, terus akhirnya aku berhenti kerja dengan tujuan untuk kayak aku mau mendekatkan diri sama Allah gitu kan. Tapi di awal-awal berhenti kerja aku malah nggak mendekatkan diri sama Allah, jadi aku masih kayak duniawi lah gitu, kayak nggak fokus kayak gitu. Nah terus akhirnya lama-lama aku mikir nih, kok nggak membaik ya keadaan gitu kan.
Terus aku juga udah janji sama diri aku sendiri kalau aku tuh pengen mendekat sama Allah, karena aku mau berhenti kerja karena mau mendekat sama Allah kan. Tapi kok aku malah nggak mendekat gitu. Akhirnya satu momen juga kejadian apa yang terjadi sekarang di dunia kayak Palestina kayak gitu, aku ngerasa kayak ya Allah beneran ya ini terjadi gitu. Aku tuh emang tertarik masalah akhir zaman kayak gitu, aku selalu pengen tahu gitu kan. Tapi aku pikir tuh ini aku nggak akan melihat gitu loh kenyataannya seperti ini gitu yang orang-orang bilang yang aku pelajari sejak 10-15 tahun lagi. Kirain aku tuh ini tuh kayak masih akan terjadinya 100 tahun lagi gitu. Tapi kok aku merasa ya gitulah, pokoknya kayak emang ada panggilan aja. Terus akhirnya aku udah mulai sholat lagi, memperbaiki sholat aku, memperbaiki ibadah aku mau dekat sama Allah kayak gitu sejak, aduh aku jadi ini hati aku memang lagi melo ya karena mau berangkat. Jadi ternyata terus pas aku pakai belajar itu waktu itu lagi acara buka puasa sama orang-orang di sini, dan semuanya tuh kayak positif banget, kayak Aloy cantik banget, Aloy auranya bagus banget kayak gitulah. Dan maksudnya emang sih sebenarnya perkataan manusia itu kita nggak usah peduliin ya. Tapi kalau yang namanya orang baru mau berbuat sesuatu kayak gitu ya, aku takut ya aku bilang hijrah atau enggak gitu. Takutnya aku salah arti ya, pokoknya aku mau menjadi lebih baik lah gitu ya, apapun itu bahasanya. Kalau lagi kayak gitu kan pasti lagi nggak stabil, jadi kayak pas ada orang-orang yang bilang ya Allah cantik gitu-gitu, aku kayak makin Masya Allah beneran ya gitu, kayaknya aku memang lebih pantas kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang bilang Aloy nggak bagus pakai hijab, mau mendingan nggak pakai, pasti kan aku juga, maksudnya hati aku kan imannya belum kuat juga di awal-awal tuh, bener-bener lagi nggak stabil gitu kan. Iya, jadi kalau misalkan karena orang-orang tanggapannya sangat-sangat positif dan kayak Allah cantik kayak gitu. Iya, jadi akhirnya pelan-pelan nih abis dari acara buka puasa, terus ulang tahun aku udah mulai pakai, dan aku kayak makin menyadari kalau misalkan ulang tahun itu kita bukan bertambah umur tapi kita berkurang umur gitu kan. Jadi aku mulai takut gitu, kayak berapa lama lagi ya umur aku gitu, dan kayak aku punya bakal apa ya kalau misalkan harus meninggalkan dunia. Sedih. Ya pokoknya saat itu tuh aku kayak lagi dipanggil banget sama Allah untuk ayo sini mendekat gitu. Terus aku juga jadi kayak pengen banget umroh gitu, karena aku rasa aku nggak tenang nih, udah segala cara aku lakukan, udah pulang ke Indonesia, udah main, udah pokoknya segala hal duniawi udah aku lakukan gitu, udah ngobrol sama suami aku, udah banyak banget deh gitu. Tapi kok nggak tenang-tenang juga gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan, gila aku ngebet banget, aku pengen banget umroh gitu. Saat itu kalau bisa aku umroh itu besok gitu, aku berangkat gitu. Aku waktu itu uangnya juga ada pas-pasan, tapi aku kayak nggak peduli gitu. Ya udah aku pakai aja uang aku habis buat umroh juga nggak apa-apa gitu. Aku cuma pengen berdoa di depan Ka'bah, dan semoga Allah tunjukkan gitu kayak kenapa sih aku tuh nggak tenang gitu. Ya udah ternyata besokannya pas aku mau buka lagi, pas misalkan aku udah mau lagi mandi, lagi siap-siap gitu, aku pengen kayak akhirnya aku nggak usah pakai hijab deh hari ini. Malah bajunya tuh kayak ngambil baju tuh yang tangan panjang lagi, yang kayak udah nggak cocok nggak pakai gitu. Jadi udah terus, dan aku memang udah janji ya dari dulu kayak kalau suatu hari aku umroh udah aku harus pakai, ya aku nggak boleh buka-buka lagi gitu. Makanya aku tuh dari dulu nggak mau umroh, karena aku kayak aku nanti belum siap pakai kayak gitu. Kayak aku masih mikir aku di Norway segala macam, nanti orang mandang aku kayak gimana kayak gitu, masih kayak takut pendapat orang gitu. Tapi ya udah, ini hati aku udah nggak bisa aku kontrol lagi, udah bukan aku yang memutuskan gitu. Kayak Allah udah panggil aku untuk umroh, dan aku udah nggak bisa berkelak lagi kayak nggak mau pakai hijab atau gimana gitu. Jadi dan aku pikir kayak ntar juga aku pakai hijab ya, kenapa aku nggak pakai dari sebelum aku umroh gitu sih, aku pikir sambil belajar juga gitu. Jadi orang-orang juga nggak kaget gitu kan melihat aku dengan perubahan penampilan kayak gitu. Ya udah akhirnya aku
tiap hari udah mulai pakai dan aku mantepin makin hari makin mantap, dan aku ngomong sama suami aku, bahkan aku juga udah ngomong sama mertua aku pas kemarin acara kita makan rendang di sini. Aku bilang aku mau ke Mekah gitu. Mereka kan taunya Mekah gitu ya. Mereka nggak tahu tuh maksudnya ibadahnya kayak gimana gitu. Terus ya aku cuma bilang aku cuma pengen lebih dekat sama Tuhan aku, karena mereka juga tahu hidup aku yang kemarin tuh berat gitu. Aku nangis terus gitu, kayak bukan hidup yang berat, cuma emang hati aku aja kayak, ya namanya juga ibu-ibu baru ya, baru melahirkan kayak gitu, kayak hormonnya naik turun gitu. Jadi mereka lihat aku nangis kayak gitu. Jadi akhirnya aku bilang kayaknya aku bakal lebih religious. Semoga kalian nggak kaget ya dengan perubahan aku. Aku bilang kayak gitu ke mereka. Ya udah, terus mereka bilang ya udah it's okay. Dia bilang aku izin kayak aku bakal jadi religious ya. Dan mereka bilang kayak nggak usah izin gitu, it's okay, itu keputusan ada di tangan kamu gitu. Nah, begitulah kira-kira ceritanya perjalanan aku yang sebenarnya panjang, tapi aku kan mau bikin cerita tentang perjalanan naik ke pesawat gitu-gitu ya. Assalamualaikum bebek-bebek. Alhamdulillah kita udah nyampe di bandara. Aku sudah bersama rombongan ibu-ibu, tapi aku belum kasih pengumuman kalau aku bikin video. Jadi aku aja dulu yang nongol. Sekarang jam 14.51 dan pesawat kita tuh jam 4 sore. Jadi kita mesti ada waktu 1 jam, tapi mungkin 1 jam sambil naik pesawat segala macam kayak gitu. Dan kita bakal naik Qatar, kita bakal transit di Doha. Dan ini kayak biasa perjalanan kayak mau ke Indonesia, tapi ini setengah jalannya aja, alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Oh ya, tadi aku belum ceritain. Jadi Alexa tuh bakal dijaga sama papanya 9 hari. Alhamdulillah papanya tuh pengertian, jadi bolehin mami pergi, dan dia malah kayak dia nggak panik sama sekali. Dia nggak yang aduh gimana nih nggak boleh atau gimana, enggak, tapi dia malah kayak aku nggak sabar gitu berdua sama Alexa gitu. Dan dia nggak worry sama sekali, aku yang worry. Tapi aku udah masak-masak segala macam buat Alexa, udah aku packing, udah aku taruh di freezer gitu. Jadi nanti papanya tinggal panasin aja dan kayak masak nasi atau masak spaghetti kayak gitu. Jadi semuanya insya Allah udah aman. Aku udah beli buah-buahan gitu buat Alexa. Baju-baju Alexa udah aku packing juga buat 1 minggu. Jadi udah atasan bawahan. Karena takutnya ntar Alexa dipakai baju kayak gembel ya kan sama papanya. Jadi aku nggak mau. Ya, nanti kan kalau bapak-bapak pakai bajunya hijau kuning apa. Jadi aku udah siapin semuanya sampai kaos kaki segala udah aku setin. Jadi aku udah bilang sama dia jangan ngaco-ngaco kamu. Aku bilang gitu dan ya udah gitu aja. Nanti kita bakal lanjut naik pesawat dan bismillahirrahmanirrahim, doain ya perjalanannya lancar. Ini ada ibu mau masuk nggak? Boleh. Nih ada ibu Tasik ternyata. Dari Tasik. Ada bu siapa, kenalin dong. Nama saya Ibu Lita. Ibu Lita YouTuber ya. Juga ternyata. Tapi lagi pending. Iya, sibuk. Bu Lita karir wanita karir cenah. Bu Lita udah berapa lama nih di Norway? Itu dari di Norway itu pertama kali tahun 1998. Woi, waktu kerusuhan ibu kabur. Iya, waktu kerusuhan aku kabur. Jadi ibu Lita suaminya boleh juga. Iya. Jadi kita internasional ya guys sekarang. Nah, Bu Lita ini dari Tasik. Kita sesama warga orang Ciawi Tasik. Iya. Sunda pisan kita ya. Ya udah, gitu deh. Nah, kita lanjut lagi ya guys. Assalamualaikum Beb. Aku nggak bisa ngomong kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah nyampe dan aku nggak bisa ngomong. Suara aku habis. Kayaknya aku nggak bagus.
kita makan dulu aja. Aku makan bakso. Assalamualaikum, aku kembali lagi. Sekarang suara aku udah mendingan dan aku udah di Madinah. Jadi aku bakal nge-vlognya, kasih tau video-video kalau misalkan aku udah santai aja. Aku baru selesai sholat zuhur dan aku rasanya sekarang lagi kayak pesantren kilat. Karena kayak setiap waktu sholat ke masjid, dan terus aku juga sholat buat kayak sholat sebelum sholat wajib, setelah, terus ada sholat jenazah juga, terus sholat sunnah yang lain, masya Allah. Jadi rasanya benar-benar aku ada yang dada-dada tuh, rasanya benar-benar kayak halo guys, banyak yang dada-dada guys, halo guys. Murah ya. Jadi di sini banyak yang bisa bahasa Indonesia ya. Halo coy, Besti tuh Besti. Besti nih. Assalamualaikum Indonesia bilang. Tuh. Jadi bebek di sini banyak penjualnya yang bisa bahasa Indonesia. Semuanya nih abang-abangnya. Maunya panggilnya Besti. Ya. Besti coy katanya. Nah, apalagi aku lagi nemenin temen aku lagi beli hijab ini. Coba lihat. Ada yang lain nggak? Coba lagi. Halo coy. Halo coy. Coy. Ini guys. Aduh coy, ini pada berebutan nih coy, pengen masuk TV coy. Iya coy. Ya gitu bebek. Jadi habis ini kita mau belanja dulu dan mari kita let's go. Hai Besti, berapa harganya hijabnya? Tapi yang Besti boleh kasih 15. Tuh dikasih 15 dikali 4.200. Jadi berapa ya? 65.000. Tuh dia udah lebih tahu. 65.000 nih, banyak baju-baju Besti. Abaya. Iya, abaya yang bling banget tuh. Tapi TikTok dulu baju nama. Bisa Ini buat cantik. kondangan guys. Itu baju nama ya. TikTok. Oh itu baju TikTok namanya. TikTok. Ini nama YouTube. Enggak, bukan YouTube. Level ini toko Makassar boleh kasih Oh, toko Makassar tuh kalau datang ke sini bisa dikasih diskon ya. Tuh Besti. Tengok ini. Tengok kartu nama pintu nama tengok boleh ini. Ini ya jadi lebih murah ya, aku promosiin nih. Tuh. Toko ini pintu 338 lo. Tuh pintu di mana tokonya? Pintu ini toko 338 lo. Masjid Nabawi ini. Masjid Nabawi. Iya. Kan? Hotel Dalla Taiba. Oke. Mantap. Hotel Ini Dalla ya. Taiba. Kasih diskon boleh ini toko orang Makassar boleh kan? Tuh buat orang Makassar ya. Oke. Cocok. Assalamualaikum Besti. Bye bye Bestiku. Bye. So bunda-bunda, mumpung kita lagi di Arab, jadi kita sekalian belanja parfum. Nah ini sekarang lagi hits. Can I record? Only me. It's okay. I want this. Gue mau ini bedak. Soalnya kayak bedak itu baunya enak kayak bedak. Nah ini parfumnya. Aku mau beli. How much the price? 4. Harganya berapa bu? Kasih tahu bu. 300 tuh kali 4. 1,2an ya. 4 dapat 4. Jadi satunya tuh sekitar 300 ribuan ini. So
god, Besti, kita lagi di Warung Abang. Siapa nih namanya? Sururi. Bang Sururi, guys. Ya, halo guys. Datang Madinah, toko langganan, harga murah, harga Besti. Harga Besti, guys. Nah, ini Bang Sururi ini bestinya artis-artis Indonesia, Ya, guys. apa nama toko ini? Nih, aku bantuin promo nih dari tadi nih. Mana? Ini temennya artis-artis, kita lihat dulu nih, Bang. Ayo Bang, tunjukin Bang, ada Datang siapa? Madinah di toko Sururi, toko Mami. Persisen. Ami, siapa tadi? Kami kandikan. Oh iya, Ami kan. Lihat tuh, wih fotonya sama artis, say. Yang satu lagi, tuh sana sama JJ. Sama satu lagi. Jangan lupa pintu 339. Pintu 339 sebelah hotel. Sebelah hotel Mar Royal, belakang Lidar Almuna Karim sini. Siap, Toko langganan, harga Besti. Besti. Harganya cocok Bang. banget. Siapa nama Besti? Aku Aloy. Halo ay. Aku mirip siapa bilang? 20% diskon. Halo. Aku mirip siapa tadi kamu bilang? Sama Ayu Ting Ting. Ayo. Ini Syahri ini. Saingan dong. Udah kita lagi mau beli ini apa namanya? Sejadah. Betul, sejadah Ini sini sejadah buat ibu aku di murah. Depok. Sini murah. Iya. Di toko yang berapa 100 lebih. Iya benar Benar. benar. Di sini berapa? 70 rial, 8 mili. Iya, cucok. Iya, Besti. Cucok Besti. Besti, harga Besti. Ini Besti, kita mau lanjutin belanja ini dulu ya. Kita mau cari oleh-oleh buat Sini toko. Milik kawan sini. Toko sini. Semua kawan datang Madinah, pintu 339 3 Hotel. Belakang Lidar Almuna Karim. Bala Hotel Mar Royal, Hotel Tabun Haji. Besti. Aku dibaca sama Kang jualan nih. Dia malah promo dagangannya. Hai Besti. Harga gratis, ada sejadah hadiah kamu. Oh makasih Besti. Nah betul, ada hadiah-hadiah semua. So bebek ini akhirnya ini belanjaannya jadinya segini. Dari tadi cuma mau beli parfum, beli sejadah sama jadi beli payung dan segala macamnya. Yuk kita Tapi mau payungnya payung apa? Kasih tahu payung dong. Madinah susah bukanya. Oh iya. Nanti kamu mau beli sama aku ya. Ini sejadah juga aku jual. Kasih tahu aja deh payung Madinah itu gambarnya apa? Tuh nih abangnya yang tadi videoin. Besti, buka payung Nabawi. Bukain. Nah, Di payung buka ini Nabawi. contoh payungnya. Payung Besti. Oh, Masya Allah. Jadi serasa di Nabawi terus. Oh cinta, Masya Allah, Besti. Aduh, gue ngakak mulu deh tadi, capek. lagi jualan. Ya, sampai tahu tuh kamu nanya katanya. Ya udah ya, bebek, terima kasih sobat muslim semuanya yang udah nontonin video kita. Gimana hari ini, seru atau enggak? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mungkin masih ada satu episode lagi dari Saudi Arabia. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.